Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dadan Hidayat MPD, dosen tetap di S1 Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disingkat PDD-UKTPT di bidang pengajaran. Yang menjadi dan video ini menjadi salah satu persyaratan keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya itu adalah Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, Bahasa Inggris Dasar, Bahasa Inggris Lanjut, kemudian English for Business. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah English for Business. Di mana English for Business ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa Prodi Manajemen semester 2. Kemudian mata kuliah English for Business ini juga memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Nah, mata kuliah ini memang diberikan dan dirancang agar mahasiswa nanti bisa dibekali dengan keterampilan berbahasa Inggris yang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Adapun materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah English for Business ini, yang pertama itu adalah introduction, yang kedua invitation, kemudian ada communicating over the phone, ada handling the complaint, ada the presentation, kemudian ada visual aids, ada dealing with anxiety, ada we are having meeting, kemudian ada interrupting in the meeting, ada negotiation, ada declining the negotiation, dan promoting. Nah, kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa nanti diharapkan mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan memecahkan permasalahan secara mandiri. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Dan terakhir itu adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membuat percakapan singkat dan sederhana dalam bahasa Inggris dengan secara tepat. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini saya menggunakan 3 aspek. Yang pertama itu ada delivery, interaction, dan juga assessment. Dan yang pertama itu adalah delivery, di mana materi disampaikan secara tatap muka langsung atau on-site menggunakan media seperti slide PowerPoint, video interaktif, serta modul. Di mana semua materi tersebut sudah diunggah di LMS agar juga mahasiswa bisa mengakses kapanpun. Aspek yang kedua itu adalah interaction, di mana interaksi berlangsung secara sinkronus di kelas melalui diskusi langsung, kerja kelompok, dan juga presentasi. Jika terdapat kendala tertentu, pembelajaran juga bisa dialihkan sementara melalui Zoom tanpa mengulangi interaksi. Nah, selama perkuliahan, aktivitas dilaksanakan berjalan aktif dan dinamis, baik antara dosen dengan mahasiswa, ataupun juga mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, itu adalah aspek assessment. Penilaian dilakukan berdasarkan komponen berikut. Yang pertama itu ada kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Seluruh komponen ini telah disampaikan di awal perkuliahan dan juga tercantum dalam silabus yang sudah diunggah di LMS. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan terkait dengan perkuliahan English for Business ini. Dan selanjutnya mungkin mari kita saksikan pembelajaran secara langsung di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good evening. How are you today? I'm fine. Okay. Okay, I'm fine, I'm good. And then in the last meeting, we learned about the presentation. And then for today, we are going to learn about the having a meeting. Okay, do you know what is we are having a meeting? Maybe some of students, raise your hand if you know what we are discussing about topic today. Apa sih pembahasan yang akan kita bahas hari ini?
Ini temanya adalah we are having a meeting. Mungkin ada yang tahu tentang mau membahas apa? Mungkin teman-teman, Astuti mungkin tahu kita akan membahas apa hari ini? Today's topic is about discussion about anything and a meeting. Di pertemuan, diskusi di sebuah pertemuan. Okay, kata Astuti, so for today we are going to discuss about meeting. Yeah, in this meeting. Do you agree? Do you agree? Agree? Oke, teman-teman, hari ini memang kita akan mempelajari we are having a meeting. Kita understanding in the meetings. We wanna try to read this paragraph. We wanna try to read this paragraph. Okay. Understanding generally, meeting means an assembly of people for a purpose, especially for formal discussion. Good. Perhatikan di situ, understanding is about meeting. Generally, meeting means is assembly. What is assembly? Do you know? Siapa sih yang tahu apa arti assembly? Berkumpul. Good, benar, assembly itu berkumpul, and then for a purpose. Di sini purpose ini artinya apa? Tujuan, and then for formal discussion artinya apa? Diskusi formal. Jadi pada intinya bahwa paragraf ini menjelaskan tentang apa, Nur? Kamu tahu gak? Tentang umumnya itu meeting, perkumpulan orang untuk mencapai tujuan dengan diskusi yang formal. Untuk? Spesial diskusi yang formal. Spesialnya diskusi formal. Jadi teman-teman, this is understanding about the meeting. Di situ dijelaskan benar sekali bahwa pada umumnya meeting means assembly of people for a purpose. Jadi kumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu. Ya, dengan tujuan tertentu, especially for formal discussion. Jadi meeting ini adalah kumpulan orang tuh, ya, tetapi dia punya tujuan tertentu, tapi dia formal discussion. Do you understand? Oke, next. Oke. Perhatikan di sini masih understanding is about the meetings. So, we wanna try to read this paragraph maybe? We wanna try to read this paragraph? Yes, of course. Understanding, sharing, and leading discussion in a meeting they are as follows. Nah, sharing and leading discussion in a meeting. So, do you know what the meaning of this? Sharing and leading discussion in a meeting. Do you know? Coba sharing and leading discussion in a meeting. Mau mencoba? Silakan. Dayang, mau mencoba Dayang? Sharing and leading? Sebagai pembuka diskusi di sebuah meeting. Coba, Nur, do you agree with Astuti bahwa katanya tadi apa, Astuti? Sebuah pembuka percakapan diskusi dalam sebuah meeting. Setuju? Setuju? Sharing and leading discussion in a meeting. Jadi di sini kita akan membahas, teman-teman, leading itu berarti memimpin. Memimpin sharing discussion berarti kita ini akan mempelajari bagaimana sih kalau kita memimpin sebuah diskusi dalam sebuah meeting. Teman-teman di sini they are as follow. Kalau they are as follow berarti di situ ada tahapan-tahapannya. Teman-teman biasanya di meeting itu ada apa aja sih? Pembukaan. In English itu apa? Opening. And then apa lagi? Introduction-nya apa? Introduction-nya apa? Introduction and agenda. Agenda apa? Agenda meeting itu. Oke, sebenarnya kalian juga sudah memahami alurnya, tetapi nanti kita akan mempelajari phrase-nya atau frase dalam bahasa Inggrisnya. Dan tadi udah benar, tadi ada opening, terus ada introduction, the agenda, and then apa lagi? Introduction, the discussion. Jadi mungkin cara membuka diskusi itu seperti apa? Seperti itu. And then apa lagi? Gimana? Calling on speaker. So, what is calling on speaker, Tin? What is calling on speaker? Memanggil speaker. So,
Jadi apa? So, what is apa? Memanggil pembicara. Teman-teman, benar sekali itu adalah bagian-bagian yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Salah satunya adalah bagian-bagian dari meeting itu sendiri. Tadi teman-teman udah tahu kita akan mempelajari phrases atau frase dalam opening, introduction, dan juga calling on speaker. Masih ada lagi dan kita akan membahas secara detail setelah ini. Ya, yang pertama itu ada opening the meeting. So, Daeng, opening the meeting ini maksudnya apa sih opening the meeting? Membuka sebuah rapat. Pernah gak sih kalian rapat? Pernah dalam bahasa Inggris? Belum pernah. Jika kalian belum pernah dan next mungkin kalian ada kesempatan untuk bekerja dan bisa mungkin nanti disuruh menggunakan bahasa Inggris, ini bisa digunakan how to open the meeting using an English. This is the phrase. Phrase itu adalah frase. Frase ini adalah frase atau kata-kata yang bisa kita gunakan untuk open the meeting. Okay, number one, we wanna try to read this. Okay, Tin, coba. Good morning everyone. Let's start the meeting. Good morning everyone. Let's start the meeting. Maksudnya apa sih? Selamat pagi semua. Mari kita mulai rapat. Nah, itu teman-teman bisa digunakan ketika open the meeting in English. Kita bisa coba, oh good morning everyone, let's start the meeting. Itu bisa digunakan salah satu frasenya. Next, we wanna try to read. Okay. Thank you for coming. We are here to discuss today's agenda. Oke, ini bisa dipakai. Ini adalah frase kedua. Thank you for coming. Jadi kita mempersilakan dulu tuh. Oh, thank you for coming. We are here to discuss today agenda. Nur, jadi maksudnya apa? Terima kasih sudah datang. Kita di sini diskusi agenda. Oh, jadi agenda hari ini. Oh, terima kasih sudah datang dan kita di sini akan mendiskusikan agenda kita hari ini. Gitu ya. Nah, next kita ada frase terakhir yang mungkin masih banyak frase yang bisa digunakan, tapi ini salah satu contohnya saja. We wanna try to read these phrases. Oke, coba. Welcome to the meeting. I hope we can have a good discussion. Good. Welcome to the meeting. I hope we can have a good discussion. So, menurut kamu maksud ini apa? Selamat datang di rapat hari ini. Mm-hmm. Saya harap kita bisa mendapatkan diskusi yang bagus. Luar biasa, teman-teman semuanya. Kalian sudah, ini adalah frase ya untuk opening the meeting. Jadi yang pertama bisa ada good morning everyone, let's start the meeting, atau bisa pakai yang ini. Ketiganya ini, Mister, boleh gak sih pakai ketiga-tiganya? Boleh gak? Boleh gak? Apa? Udahlah pakai yang satu aja ini, gak usah pakai ini. Apakah boleh ketiga-tiganya? Boleh. Ya, ini adalah untuk formal discussion in a meeting. Jadi bisa dipakai ini ya. Nah, ini untuk opening the meeting bisa dipahami. Sebelum kita next membahas yang lain. Untuk opening maksudnya frasenya udah bisa dipahami? Saya next is introducing the agenda. Introducing the agenda. So, what it mean introducing the agenda? Apa sih introducing the agenda? Memperkenalkan agenda apa? Agenda rapat. Nah, ini adalah frase-frase teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. You can use these phrases. Di sini ada 3 phrases yang bisa kita gunakan ketika introducing the agenda. Contoh, for number 1, please read it. Number 1. Today. Nah, maksudnya apa? Nah, today we have 3 points to discuss. Jadi ini kita itu untuk membuka agenda ini bahwa hari ini itu kita itu punya 3 agenda yang akan dibahas, 3 poin. Dan ini salah satu contoh frase aja ya. And then next siapa? Habib, next. Our main topics for today are. Our main topic for today are. So, apa sih bahasa Inggrisnya di situ? Our main topic. Nah, topik tadi sudah ada namanya opening the meeting. Yang kedua adalah introducing the agenda. Please use one phrase introducing the agenda. Di sini kan ada 3 nih, 3 phrases.
only choose one of three and then make the sentences untuk introducing the agenda. Boleh, ya salah satunya aja. Our main topics for today are the Indonesian Independence Day celebration. Our main topic today are Bicarakan perayaan ulang tahun Indonesia. Indonesia. Kalau are berarti di sini more than one. More than one kalau is, coba kalau satu itu berarti dia pakai is. Coba. For today is Indonesian Independence Day celebration. Nah, ini kan yang menandakan kalau are mean itu more than one. Kalau itu cuma only one, kita itu bukan pakai are tapi pakai is. Do you understand? Oke. Astuti. Tadi apa yang kita udah bahas gitu mempelajari apa aja? Opening the meeting, terus introducing the topic, the agenda. Next, look at stating objective. So what is stating objective? Ada yang tahu nggak? Menyatakan dalam suatu rapat diskusi itu pasti ada tujuan, bener nggak? Di awal tuh udah disebutin bahwa dia memiliki purpose. Masa coba baca. Yes. Setting objectives. We are here to discuss the upcoming event schedule. Menurut kamu di stating objektif berarti kita itu harus menyebutkan tujuan dari rapat ini itu apa, bener gak? Dan ini adalah frase-frase bahasa Inggris yang bisa digunakan dan salah satunya tadi we are here to discuss the upcoming event schedule. Mau bahas apa? Schedule acara yang akan datang. Schedule acara yang akan berarti nanti di diskusi itu dalam suatu pertemuan dia akan membahas tentang upcoming event schedule. Number 2, next. Siapa yang mau baca? Come on. Okay. Our main objective today is to discuss the budget proposal. Our main objective. Berarti kalau objektif itu apa sih? Itu adalah apa? Tujuan. Main artinya inti. Tujuan inti kita hari ini berdiskusi untuk membahas apa? Budget proposal. The last apa? The last. The purpose of this meeting is to complete the project plan. Purpose. Maksud ada yang tahu? Raise your hand. Coba Nur apa? Tujuan meeting ini adalah untuk planning project yang complete planning project. Berarti dia melengkapi atau menyelesaikan project yang akan datang. So, coba sekarang ada 3 ya, bener gak? Ada 3. Please choose one of these phrases. Choose only one and then you make an agenda. Agendanya nih bedain sama ini. Tapi setting objektifnya bisa pakai frase-frase yang ada di sini. Coba menurut kalian siapa yang berani untuk mencoba? Gampang. Ayo Astuti. Gimana Astuti? Our main objective today is to discuss the budget proposal for celebrating our company. We are here only have 7 million rupiah for the budget. So please plan the budget. For the good event and don't over budget. Over budget. Jadi budgetnya terbatas. Hah? Ya. Terbatas ya? Dia udah bisa, Astuti sudah bisa mengaplikasikan dari tadi dia pakai yang mana? Coba pakai yang mana? Yang memperhatikan pakai yang mana tadi dia? Number? Pertanyaannya, Pak, tadi kan ini boleh dipilih nggak? Boleh, silakan dipilih, disesuaikan dengan agenda kalian. Siapa yang mau mencoba satu punya agenda dan menggunakan ini? Suci mau? Enggak? Silakan yang mau mencoba. Tadi udah ada Astuti. Thank you Astuti. Thank you for sharing. Oke, tepuk tangan silakan buat teman-teman kita semua. Next. Mau mencoba salah satu ini? Oke. Mau mencoba apa? Next. Oke. We are here to discuss the English project-based learning. We are here to discuss English project-based
English Project Based Learning. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semua. Agenda. Sementara sekarang itu adalah introducing the discussion. Bedanya, ada yang tahu gak perbedaan antara introducing the agenda sama introducing discussion? Bedanya apa? Apa? Kan tadi ada introducing the agenda, bener gak? Di awal. Tiba-tiba di sini ada introducing discussion. So, apa yang membedakannya? Boleh? Kalau introducing the agenda itu dia membahas tentang keseluruhan rapat. Kalau yang diskusi itu yang bakalan menjadi topik diskusi saat itu. Oke. Kan agendanya ada beberapa yang harus didiskusiin gitu. Do you agree with her? Kalau bener ya, itu luar biasa. Kamu sudah bisa memahami. Tadi introducing the agenda sama introducing discussion. Kalau agenda itu agenda besarnya ya, yang di awal. Kalau discussion itu udah mulai ke diskusi. Contoh, di situ ada number 1. Let's start the discussion with the first topic. Jadi ini udah merucut ke discussionnya. Let's start the discussion with the first topic. Number 2, siapa yang mau mencoba baca? Oke, good. Now let's talk about the main issue. Now, let's talk about the main issue. Artinya apa? Sekarang mari kita bahas tentang isu yang utama. Sekarang marilah kita bahas untuk isu yang pertama. Isu di sini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Masalah atau Next, terakhir. Tin, baca Tin. What do you think about this idea? Misalkan contoh gini, agendanya tuh udah dimulai, tapi diskusinya belum. Mungkin baru pemaparan, dan di sini akan dibuka untuk diskusi. Nunggu diskusi, misalkan contoh gini, what do you think about this idea? Mungkin ada yang salah satu teman kalian itu mengungkapkan ide, dan dia bertanya. Ini untuk introducing discussion. Berarti menurut kamu, introducing the agenda sama introducing the discussion beda gak? Beda ya? Beda? So, what the difference between introducing the agenda and introducing the discussion? Do you know? Perbedaannya tahu gak? Introducing the agenda sama introducing the discussion. Betul. Nah, yang akan didiskusikan itu apa ya? Dan bisa menggunakan frase ini. Ini mudah, harusnya sih tahu ya. Calling on speaker. Apakah memanggil speaker? Daeng? So what is calling on speaker? Memanggil pembicara. Benar gak? Di diskusi dalam sebuah meeting mungkin ada calling on speaker, ada gak? Ada. Oke, sekarang number 1. Read it. Now I would like to ask Lisa to speak. Now, kan udah belajar ya? I itu singkatan dari apa? I would like to ask Lisa to speak. I would like itu formal atau informal? Formal. Itu I would like itu sama dengan want. Tapi di sini jauh lebih sopan. Maksudnya apa? Sekarang calling on speaker, di sini sudah ada Mr. Dadan. Kalian punya agenda, tolong praktekkan calling on speaker in discussion in the meeting. Di sini contohnya cuma Mr. Dadan aja. Clue-nya Mr. Dadan. Coba silakan. We wanna try it. Calling on speaker. Agendanya, agenda kalian silakan. Diskusinya, diskusi tentang yang agenda itu. Clue-nya hanya ada Mr. Dadan. Coba kalian calling on speaker Mr. Dadan. Siapa yang bisa mencoba? Calling on speaker. Calling on speaker is easy. It's simple. Mr. Dadan, would you like to share your opinion? Mr. Dadan, would you like to share your opinion? Yes, of course. Gitu ya. Bisa kan? Tepuk tangan duluan ke teman-teman kita semua. Memorizing.
This is the part of the tadi leading discussion in the meeting. Ini sudah hampir selesai nih. Udah ada summarizing. So, what is summarizing? Summarizing artinya apa? Kesimpulan. Kalau udah ada kesimpulan itu udah kayak penutup aja, bener gak sih? Kita mau meresum atau menyimpulkan hasil dari rapat itu. Tadi yang pertama itu udah ada apa? Opening apa? Agenda, terus introducing apa? Agenda, terus apa? Kita coba dulu. Please number 1. Opening the meeting. Next. Introducing the meeting atau agenda. Next. Oh, stating objective. Next. Good. Next. You. Oh, controlling the meeting. Next. Yang terakhir tadi, benar gak? Bukan. Sebelum itu ada apa tadi? Ada calling apa? Calling on speaker. Setelah calling on speaker baru ada apa tadi? Controlling the. Ini itu sudah mau di akhir itu adalah summarizing. Summarizing itu rangkum, meringkas, menyimpulkan hasil dari sebuah rapat itu. Teman-teman, you can use these phrases. Di sini ada frase bahasa Inggris untuk summarize, untuk menyimpulkan. Terakhir, terserah ada summarizing, sekarang closing the. Kalau ada opening, berarti ada close. Kalau ada penutup, berarti ada apa? Kebalik berarti ya. Kalau ada pembuka, harus ada penutup. Ada opening, ada closing. Ini udah terakhir. Ini adalah agenda terakhir dari kita sebelum nanti ada latihan. Ini closing the meeting. Nih coba read it. Yes. Thank you for joining the meeting. Oh, terima kasih sudah bergabung di meeting kali ini. Next terakhir. See you in the next. Teman-teman, sebelum exercise tentang tadi apa? In the meeting, we are having in the meeting. Tadi ada chairing and leading discussion in the meeting. Bagaimana sih kita memimpin atau mengarahkan sebuah diskusi dalam sebuah meeting? Itu tuh ada apa? Ada part-partnya. Oke, siap ya? Tadi kan kita sudah mempelajari tentang teorinya dan sekarang exercise-nya. Tadi kalian sudah apa? Sudah mempelajari tuh teorinya, sekarang prakteknya. Silakan berdua. Siapa yang mau mencoba? Oke, silakan next. Good. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Introduce yourself terlebih dahulu. Perkenalkan kalian terlebih dahulu. Good evening. On this occasion, my friends and I want to show a short dialogue with the title is Fast Meeting About School Farewell Event. Let's begin. Let me introduce myself. My name is Sitiya Pipa as chairperson. Our time together at school. Great suggestion. So we've agreed on a journey to remember. Next slide. The next one. Okay, give applause for Sela and Siti. Oke, thank you ya. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari teori atau frase-frase yang kita bisa gunakan dalam sebuah meeting. Tadi udah, alhamdulillah tadi juga udah ada yang mencoba praktis. Praktis itu apa? Latihannya. Teman-teman, pertemuan kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Untuk next meeting kita akan mempelajari mungkin memperdalam lagi ya praktisnya, karena tadi yang udah praktis baru 2 orang, tapi alhamdulillah intinya untuk meeting kali ini cukup sekian. Thank you all, thank you for today, thank you for